Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kanca. Alhamdulillah di siang hari ini kembali saya Revan Itep Syarman yang akan mengawal acara berikutnya yaitu berikut ini yaitu talk show atas kerjasama Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Jenal Mustofa Tasikmalaya. Baik Kanca, seperti yang kami sebutkan sebelumnya atau kami kabarkan sebelumnya, biasanya acara talk show kesehatan ini digelar setiap pukul 10 ya, setiap bulannya, yaitu di hari Rabu minggu yang ketiga. Tapi karena ada sesuatu hal kami undur, mohon maaf terutama untuk pendengar setia di acara talk show kesehatan ini. Tapi alhamdulillah Kanca, beberapa narasumber yang kami janjikan sebelumnya, walaupun sebelumnya tidak lengkap ya, kami sampaikan juga yang kami sebutkan sebelumnya di acara yang lain kami kabarkan itu 3 narasumber, tapi karena ada sesuatu hal maka hanya bisa dihadiri oleh 2 narasumber. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, talkshow kali ini masuk edisi Rabu 18 Desember 2024 atau bertepatan 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Dan tema yang diambil juga sedikit ada perubahan ya karena salah satu narasumbernya yang kami sebutkan, jadi bukannya apa ya, tidak konsekuen ya tapi ya ada sesuatu hal lah ya, waktunya diundur, kemudian narasumbernya ada halangan ya, mohon maaf. Manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Dan kali ini tidak jauh berbeda seperti yang kami kabarkan sebelumnya, yaitu seputar pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Kiai Haji Jenal Mustofa. Yang tadinya kami sampaikan seputar pelayanan rawat jalan dan rawat inap ya. Sekarang hanya seputar pelayanan rawat jalan ya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tasikmalaya atau yang disebut dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Jenal Mustofa. Baik Kanca, sebelumnya akan kami perkenalkan 2 narasumber ya yang sudah hadir dan siap sharing ya mengenai tema tadi. Di antaranya yaitu Bapak Gani Bahari Johara. Beliau adalah koordinator administrasi. Selamat siang Pak Dani. Selamat siang Pak. Panggil saja Kang Revan aja ya. Karena ada di sini ada Mas Pri, ada Wacoki, ada Kang Hamdan, Ayah Yuda gitu ya. Kalau saya Kang gitu, asli orang Sunda ya. Baik. Karena saya menyukai orang Sunda. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, tadi Pak Gani Bahari Johara ya sebagai koordinator administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Jenal Mustofa. Sudah siap ya Pak? Siap, iya. Dan sehat ya Kang ya? Iya Pak. Baik, berikutnya Ibu Nenden Nurul Huda Escape Nurse MCAP ya. Beliau adalah kepala ini ya, kepala instalasi rawat jalan ya. Ya. Oke, selamat siang Ibu Nenden. Selamat siang Kang Revan dan juga Kanca Purbasora semuanya. Gimana nih kabarnya Bu Nenden? Alhamdulillah. Iya. Jumpa perdana ya? Perdana ya? Oh iya, berarti pandangan pertama. Baik, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa tema kali ini mengenai ya tidak jauh dengan tugas-tugas Bapak Ibu terhormat ini, yaitu mengenai atau seputar pelayanan rawat jalan ya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ini pertanyaan yang pertama, apa saja pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Jenal Mustofa ya. Dalam hal ini adalah pelayanan rawat jalan.
Iya, siapa yang akan menjawab? Ibu, Bapak? Saya. Oh, Bu Nenden ya, sesuai dengan jabatan. Tupoksi. Oh, tupoksinya harus tahu juga gitu. Ya, nanti boleh dibahas sedikit-sedikit ya. Baik, gimana Bu Nenden? Iya betul, Kang Revan. Kami Iya. dari Rumah Sakit KHZ Mustafa. Dalam hal ini mungkin saya di instalasi rawat jalan ya. Jadi pelayanan di rawat jalan sendiri di Rumah Sakit SMC mungkin dulu ya, Feb. Iya, Pilihannya, SMC, betul. iya, ya. iya. Sekarang sudah berubah ya. Masih proses beralih nama ke RSUD KHZ Mustafa. Iya. Di rawat jalan itu jumlahnya banyak Pak. Ada 23 pelayanan rawat jalan Iya. yang kami layani. Mohon lihat contekan mungkin ada banyak. Boleh, boleh. Iya, saya Mau sebutkan dicontek satu ya? persatu. Pengalaman kayaknya. Betul. Jadi pelayanannya itu kan ada pelayanan bedah, ada pelayanan non bedah gitu Betul, ya. ya. 23 pelayanannya itu diantaranya Wah, ada banyak ya. betul, ada bedah umum, Mhm. kemudian bedah onkologi, Iya. untuk bedahnya juga ada kebidanan atau obgyn, Mhm. kemudian THT atau telinga hidung tenggorokan, Mhm. kemudian bedah ortopedi, Mhm. bedah vaskuler, bedah saraf, Iya. juga yang terakhir coming soon ya ada bedah urologi. Kalau dari segi Iya. pembedahan Iya. ya. Tapi disebutkan sedikit ya itu. Belum. Oh, belum. Pak. Itu baru dari yang pembedahan. Oh, pembedahan gitu. Iya. Iya. Di luar yang spesialisasi bedah, Iya. itu ada juga yang klinik anak, Mhm. klinik gigi, Mhm. dan ada pengembangan sekarang pelayanan di seputar gigi itu Iya, sekarang iya. ada dokter baru yang bergabung dengan kami yaitu prostodonsia, Pak. Mhm. Ya. Kemudian juga bedah mulut itu Bedah di mulut. tentang pergigian. Mhm. Tuh, jadi di gigi tidak hanya gigi umum tapi ada juga tambahannya prostodonsia dan bedah Iya, mulut. spesialis ya yang Spesialis, yang betul. nanganinya. Iya, Iya. betul. Di luar itu yang non bedahnya ada klinik penyakit dalam, kemudian klinik DOT itu yang berhubungan dengan TB, juga MDR, klinik matahari, kemudian ada klinik mata, klinik jiwa, jantung, kulit kelamin, Iya. rehabilitasi medik. Mhm. Juga ada tambahannya kalau misalnya sahabat Kanca Kanca ya? Purbasora, Kanca maaf ya. Purbasora, iya. Kanca Purbasora Nggak juga apa-apa. membutuhkan surat keterangan sehat. Itu kami punya klinik pemeriksaan kesehatan atau MCU ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi banyak pelayanan di rawat jalan di rumah sakit kami itu yang bisa memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan Kanca Purbasora semua. Iya, ternyata banyak ya, lengkap. Alhamdulillah. Tambah berkembang, Pak. Iya, jangan jauh-jauh keluar kota ya, karena Tasikmalaya ini udah lengkap ya. Iya, Dia. insyaallah. Mudah-mudahan ini mempermudah warga Tasikmalaya ya, terutama dalam melayani kesehatan ya. Pelayanan kesehatan. Iya, tapi semuanya itu ya BPJS ya, melayani di BPJS semuanya. Bisa terkecuali mungkin klinik Pemkes ya, pemeriksaan kesehatan itu tidak dijamin oleh Oh, BPJS. tidak. Oh, Iya gitu. betul. Oh, iya, iya. Karena itu biasanya kan kebutuhannya bukan indikasi medis. Iya, iya, Ya, iya. Jadi lebih ke kebutuhan personal mungkin untuk pekerjaan atau hal-hal lain lah yang memang membutuhkan surat keterangan sehat seperti itu. Tapi yang lainnya, Insya Allah. insya Allah Iya. ya. Insya Allah ya. Semoga Allah mengersa. Ya. Terus, ayeuna mah kedah bersahabat dengan BPJS. Baik. Oh ya, nanti untuk ada sesi pertanyaan ya, nanti lewat WhatsApp ya, untuk Kanca Purbasora. Tapi nanti di akhir boleh Anda sampaikan Kanca ya lewat WhatsApp kami, nomornya 0853 244 00070. Sekali lagi untuk Kanca yang ingin bertanya seputar tema dan yang dibahas oleh para narasumber ini, silakan layangkan pertanyaan Kanca lewat WhatsApp kami 0853 244 00070. Baik, itu ya pertanyaan awal nih ya. Jumpa pertama dan pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya banyak pertanyaan ya. Kayak cenda-cenda. Tapi beda lagi ya. Kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Jenal Mustafa ini melayani pasien dengan jenis penjamin apa saja selain tadi? Oke, mungkin Oh, saya ini akan bagian ya menjawab administrasi. Iya ya, ke Pak Gani ya. Jadi, Gani ya, betul. Gani, ya, betul.
Jadi kami di RSUD KHZ Mustafa melayani pasien-pasien dengan penjamin. Yang pertama itu BPJS Kesehatan untuk penyakit, kemudian BPJS Ketenagakerjaan dan TASPEN untuk kecelakaan kerja, dan Jasara Harja untuk kasus kecelakaan lalu lintas. Jadi untuk para Kanca Purbasora, gunakanlah asuransi kesehatan sesuai dengan apa yang dijaminnya. Iya. Ada juga tambahan terbaru kita boleh. Itu asuransi yang sudah kerjasama dengan Admedika itu kita juga nerima. Iya, boleh disebutkan juga ya asuransi apa saja yang bisa atau yang kerjasama di rumah sakit umum daerah. Pokoknya yang untuk swasta ya, untuk asuransi swasta yang sudah bekerja sama dengan Admedika, yang sudah terlink dengan Admedika itu bisa datang saja ke kita. Oh iya. Jadi untuk warga Kabupaten Tasikmalaya, kalau mau berobat nggak usah jauh-jauh gitu, keluar wilayah gitu. Kita juga ada, udah lengkap juga tadi fasilitasnya disebutkan oleh Ibu Kains. Gitu. Puluhan ya. 23. Iya, makanya puluhan. Dan akan bertambah lagi. Oh iya, mudah-mudahan bertambah gitu, semakin lengkap ya di Kabupaten Tasikmalaya atau di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, berikutnya apa saja nih berkas administrasi yang harus disiapkan pasien saat akan berobat ke rumah sakit ini? Mungkin untuk berkas-berkas yang harus disiapkan ketika akan berobat ya, itu tergantung jenis penjaminnya apa. Kebanyakan sejauh ini kan pasien yang diterima oleh kita itu umum dan BPJS ya. Iya. Untuk umum itu hanya perlu membawa KTP saja atau KK bagi yang belum mempunyai KTP. Sedangkan untuk yang BPJS itu karena ada alur tersendiri untuk BPJS. Pertama, sebelum datang ke rumah sakit, untuk pasien yang baru akan berkunjung ke rumah sakit, itu bisa datang dulu ke Vaskes tingkat pertama sesuai apa yang terdaftar di kepesertaan BPJS-nya. Iya. Jadi melalui Vaskes dulu ya? Iya, jadi melalui Vaskes dulu. Kecuali kasus kegawat daruratan itu bisa langsung datang ke IGD. Iya. Boleh masuk ke IGD kalau gawat darurat. Oke. Terus kapan saja jadwal poliklinik yang ada di rumah sakit? Apakah buka setiap hari? Betul. Termasuk hari libur? Betul, Kang. Hari libur ya. Iya. Kalau jam pelayanan rawat jalan, itu sebagian rawat besar jalan memang, ini ya. Iya betul, rawat jalan itu dari Senin sampai Jumat tiap hari. Mungkin ada beberapa poli yang tidak tiap hari karena dokternya juga masih kerjasama, bukan dokter tetap. Itu diantaranya klinik tulang atau ortopedi itu baru terjadwal di 3 hari dalam seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Kemudian kalau sama halnya dengan klinik bedah vaskuler. Itu sama 3 hari juga, Senin, Rabu, Jumat. Dan ada bedah saraf. Bedah saraf itu di Selasa dan Kamis. Kalau di luar itu kami operasionalnya setiap hari dari Senin sampai Jumat. Jam tadi harus dicatat jamnya ya. Sekali jam berapa Bu Nenen? Biar jelas nih. Betul. Kalau pelayanan itu buka dari jam 8 sampai jam 14, Pak. Jam 8 sampai jam 14. Di luar itu tidak bisa melayani gitu ya. Mungkin melayaninya di tempat yang lain. Kecuali gawat darurat ya. Betul. Kasus gawat daruratan itu pasti diarahkan ke instalasi gawat darurat ke IGD. Tidak harus ke rawat jalan. Ya kita 24 jam, jadi itu tiap hari. Jadi 7 hari seminggu itu pasti buka untuk gawat daruratan. 7 hari seminggu. Oke, kalau begitu mah terus-terusan gitu ya. Tidak ada liburnya ya untuk gawat darurat ya. Boleh, sangat menarik nih ya untuk pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Jenal Mustafa Kabupaten Tasikmalaya. Masih banyak pertanyaan yang akan kami sampaikan, tapi sebelumnya kita simak dulu ya, ada beberapa lagu. Kita rehat aja sejenak ya. Tetaplah bersama Radio Purbasora 105,7 Pas FM, Pas informasinya. 105,7 Radio Purbasora Pas FM, Pas informasinya. Terima kasih Kanca masih bergabung bersama kami di acara Talkshow Kesehatan kerjasama Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Jenal Mustafa Kabupaten Tasikmalaya. Dan tema yang diangkat mengenai seputar ya pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Jenal Mustafa ini. Baik, banyak sekali tadi ya informasi baik dari Bu Nenden maupun Pak Gani ya
terkait dengan pelayanan. Nah, tentunya ada berbagai masalah ya yang terjadi dari aturan-aturan yang telah yang telah dibuat oleh Rumah Sakit Umum daerah ini. Nah, bagaimana bila ingin berobat ke rumah sakit tapi BPJS-nya tidak aktif? Nah, apakah tetap akan dilayani? Ya, silakan. Mungkin kalau konteksnya berobat ke rawat jalan ya Kang. Karena memang kalau untuk dirawat jalan itu sistem klaimnya itu 1 kali 24 jam berdasarkan jam kerja. Jadi kita diatur oleh BPJS. Jadi untuk yang berobat ke rawat jalan itu mau tidak mau harus aktif. Nah, untuk mungkin informasi tambahan untuk yang rawat inap itu tetap dilayani karena ketika pasien masuk rawat inap itu ada waktu 3 kali 24 jam untuk mungkin memproses reaktivasi BPJS tersebut gitu. Jadi kesimpulannya kalau untuk kerawat jalan itu harus aktif, sedangkan kalau kerawat inap itu ada waktu 3 kali 24 jam. Oh gitu ya. Itu kalau misalnya rawat inap. Tapi kalau tidak rawat inap tidak dilayani ya. Itu paling nanti jadi alih ke umum atau ke asuransi kalau memang memiliki asuransi gitu. Atau dikembalikan saja misalnya. Itu nanti paling kita berkomunikasi ya dengan keluarga pasien atau dengan pasiennya, mungkin maunya seperti apa, apakah mau lanjut dengan syarat umum gitu, atau mungkin kembali lagi setelah BPJS aktif. Itu pasti tetap kita akan mengikuti apa keinginan pasien gitu. Iya. Cukup jelas nih ya untuk jawaban dari pertanyaan saya tadi ya. Berikutnya, apa yang harus pasien lakukan jika ada kendala dengan pendaftaran online ya? Adakah kontak yang bisa dihubungi? Jadi untuk Kanca Purbasora apabila mengalami kendala terkait pendaftaran online, kita ada 2 kontak yang bisa dihubungi. Yang pertama untuk kontak Duta Mobile JKN di nomor 0811 2222 4551. Itu untuk nomor Duta Mobile JKN. Dan ada untuk kontak public relation kita di nomor 0811 2007 6444 6444 ya. Jadi apabila mengalami kendala baik tentang pendaftaran atau kendala apapun bisa menghubungi ke nomor tersebut. Iya. Itu WA atau? Itu WA. WA bisa ya. Telepon juga langsung bisa ya. Iya. Berarti dua-duanya ya bisa dilayani ya dengan nomor-nomor tadi ya. Saya ulangi ya nomornya. Yang pertama itu 0811 222. Duanya 4 kali. Oh, duanya 4 kali. Kalau tadi 81-nya yang satu-satunya 2 kali ya. 0811 2222 4551. Ya, betul. Kemudian yang public relationnya 0811 ya, betul. 2007 64 atau 444. Iya, betul. Oke. Nah, silakan Kanca catat ya. Nomor tadi siapa tahu ini membutuhkan ya. Walaupun misalnya tidak untuk diri sendiri, mungkin untuk keluarga atau tetangga mungkin gitu yang membutuhkan nomor tersebut. Ya, betul. Itu untuk pelayanan online untuk rawat jalan ya. Rawat jalan. Rawat inap beda lagi. Itu beda lagi karena memang kalau rawat inap kebanyakan itu kan tidak direncanakan ya. Sementara kalau di rawat jalan itu kebanyakan kontrol memang sudah direncanakan. Iya untuk kontrol ya. Biasanya lama gitu nunggu di jarak. Kan kita harus nunggu dulu datang subuh. Kalau zaman dulu kan gitu ngantri dari subuh dari jam 4. Mungkin ada yang dari Cikalong, dari Cibalong itu harus datang dari jam 3 subuh gitu kan demi mendapatkan antrian yang lebih awal. Nah sekarang kan sudah ada sistem pendaftaran online ya. Jadi kita bisa ngakses dari rumah ya. Bisa melalui website RSUD smc.id karena namanya belum diganti ya RSUD di website rsudsmc.id. Masih belum dirubah ya. Belum dirubah. Masih belum move on kayaknya. Dan masih rindu sama yang
pertama gitu. Yang dulu. Dan untuk pasien BPJS dari BPJS tersendiri pun mereka punya inovasi ya, punya aplikasi tersendiri yaitu aplikasi Mobile JKN. Itu bisa di-download di Play Store. Play Store. Iya. Jadi bisa pesan itu ya? Bisa. Iya, lewat itu ya. Dan untuk pendaftaran online itu bisa dilakukan H-8 atau 8 hari sebelum kunjungan ke rumah sakit. Itu kalau misalnya kami menghubungi ya 8 hari sebelumnya, hari dan jamnya gitu ya sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Bahkan dengan nomor antriannya langsung keluar. Misal kontrol di tanggal 15, kita daftar di tanggal 7 ya. Nanti untuk tanggal 15 ketika sudah daftar online itu sudah keluar nomor antriannya jam nomor berapa, estimasi jam pelayanannya jam berapa. Jadi nggak usah subuh-subuh datang. Jadi gitu 1 jam sebelum estimasi pelayanan. Misal estimasi pelayanan jam 9. Nah, kita jam 8 udah berangkat. Iya. Tapi kalau misalnya lewat nih nomor antriannya, dikasih nomor antrian misalnya 3 lah gitu ya, karena banyak yang online juga gitu ya. Ternyata dia terlambat, sudah antrian 5 atau 6 ya, atau lebih dari situ. Gimana tuh kalau kasus apabila ada kasus antrian terlewat ya, itu nggak usah khawatir, waduh jadi diterakhirin nggak seperti itu. Tinggal konfirmasi aja, bisa ke petugas customer service atau ke petugas pendaftaran untuk melakukan konfirmasi nanti ke poliklinik yang ditujunya bahwa antrian nomor segini terlewat gitu, alasannya apa gitu. Nanti pasti akan didahulukan gitu. Sesuai dengan antriannya gitu. Iya. Bisa sudah antrian 6 langsung ke antrian 3 gitu. Betul sekali. Gitu. Iya. Jadi yang telat yang telat nggak usah khawatir gitu, nggak usah aduh gimana nih gitu kan. Karena misalnya kalau jauh kan secara geografis Tasikmalaya itu lumayan luas sekali ya. Dengan medan yang medannya juga lumayan gitu ya. Ada yang mulus, ada yang apalagi musim hujan seperti ini ya. Ada lagi yang longsor lagi. Nah itu ada yang tidak terduga gitu kan. Iya. Bisa di harinya diundur, misalnya hari Rabu karena terjadi longsor nggak bisa lewat sana gitu ya, bisa saja seperti itulah. Misalnya di hari Kamis bisa nggak, atau hari berikutnya? Untuk solusi ketika tidak bisa datang di hari tersebut itu ada 2 solusi ya. Yang pertama yang menghubungi nomor yang tadi nanti akan di reschedule secara manual dengan resiko nomor antriannya pun terakhir gitu. Tapi apabila ingin membatalkan secara mandiri, misal udah terlewat nih gitu. Dia membatalkan secara mandiri terus mencari hari yang lain sesuai yang dia inginkan. Iya. Permintaannya juga diulang, reschedule dan permintaan juga diulang. Iya. Nah, gitulah kalau ada halangan seperti itu. Maklum sekarang kan musim hujan ya. Jangankan pasien gitu kan, kita aja yang kerja gitu kan. Nah, kalau hujan gitu. Itu pengalaman Pak Gani sendiri mungkin. Dari mana Pak Gani? Saya dari Cisayong. Oh, Cisayong. Apalagi jalannya lagi dibetulin kan. Iya, sekarang jalannya dibetulin. Pasti lambat. Ini macet di jalan. Curhat juga nih kayaknya sudah. Jadi harus lebih subuh bangun. Tapi nanti kalau sudah beres jalannya ya lancar banget ya. Tidak ada alasan lagi nanti. Betul. Baik. Berikutnya nih, apa saja pelayanan unggulan yang ada di rumah sakit? Tentunya ini ada unggulannya. Unggulannya apa saja? Pelayanan unggulan yang sekarang digadang-gadang gitu ya, karena kami juga kan diberi amanah tugas dari program Kemenkes sebagai pusat. Kami kan dari Kementerian Kesehatan gitu. Jadi yang sekarang itu ada trendingnya namanya KJSU, Kang. Apa tuh KJSU? Jadi KJSU itu yang pertama K-nya itu kanker atau cancer ya. Bukan Kang Revan gitu ya? Iya. Awatos atau Kang Revan yang terpanyawat banyak. Iya. Padahal sudah langganan dulu. Sekarang udah sehat Bu ya. Alhamdulillah. Sahabat di SMC mungkin ya dulu. Bu Ulpah paling tahu deh. Ya, jadi yang pertama itu pelayanan untuk cancer sendiri. Dari tahun berapa ya Dokter Riri itu. Pokoknya rumah sakit SMC itu jadi rujukan onkologi atau kanker Sepriangan Timur. Karena baru ada di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki dokter spesialis onkologi gitu ya,
Dokter Riyadi. Wah, udah trending kayaknya di Hebat mana-mana. lah ya. Iya. Bisa diviralkan ya. Betul. Sudah banyak fansnya ya. Oh, ngefans nanti bukan hanya ke Pak Gani ngefansnya, nanti ke Bu Nenden juga bisa ngefans. Betul, iya. Jadi di pelayanan kanker ini kan ada tindakan kemoterapi untuk pengobatan kankernya gitu ya, dan itu sudah terlaksana sudah cukup lama di RSUD SMC. Kemudian yang keduanya itu jantung ya. Jantung, KJ ya, IJ. Nah, jadi untuk penyakit-penyakit jantung sekarang kan memang jadi 10 penyakit terbanyak gitu ya, apalagi tiga peringkat teratas lah yang memang yang gak mudah membunuh katanya ya. Iya betul. Yang penyakit jantung itu kan karena dia tiba-tiba gitu. Dan memang tingkat morbid itu tingkat kekematiannya tinggi gitu. Jantung itu ya. Betul. Di Tasikmalaya di Indonesia. Di Indonesia. Ya, kalau di Tasikmalaya sendiri sama sih sebenarnya ya. Sama, cukup banyak juga untuk kejadian kasus yang berkaitan dengan penyakit jantung gitu. Nah, alhamdulillah di RSUD SMC, RSUD K. Hajat Mustafa. Belum move on. Sulit move on ini. Emang yang pertama itu yang terindah gitu ya. Yang sulit terindah. Tak terlupakan, sulit gitu, untuk dilupakan betul. ya. Jadi di pelayanan jantung itu sekarang kami sudah punya dokter jantungnya sendiri. Jadi di pelayanan rawat jalan itu ada pemeriksaan jantung, mau itu ekokardiografi gitu ya. Ada juga pemeriksaan treadmill. Dan sekarang mohon doa dan dukungannya juga. Mudah-mudahan sih bisa cepat launching ya di 2025. Bisa melakukan kateterisasi jantung karena sedang membangun cath lab. Ya, jadi biasanya ini untuk penyakit-penyakit yang penyumbatan di pembuluh darah jantung gitu ya, yang harus pasang ring atau dikateterisasi, itu semoga tidak jauh lagi harus mencari ke Tasik, ke Banjar, biasanya ke Banjar sih ya kalau sekarang banyaknya. Nah, jadi nanti lebih mendekat lagi di RSUD K. Hajat. Lebih lengkap lagi gitu ya. Iya, mudah-mudahan ya. Semoga secepatnya terwujud ya. Semoga bisa cepat launching. Iya. Kemudian yang ketiga itu stroke S-nya. Stroke ya. Iya, betul. Stroke itu kami punya ruang pelayanan rawat inapnya. Kalau poliklinik sudah pasti ada karena itu berhubungan dengan poliklinik saraf gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan juga dengan pembedahan, kami sudah punya juga spesialis bedah saraf dan sudah melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan pembedahan di area bedah sarafnya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada penyumbatan atau kalau struknya ternyata karena sumbatan itu nanti bisa dilakukan operasi oleh dokter bedah saraf kami gitu. Dan itu sudah mulai berjalan alhamdulillah. Dan yang terakhir U-nya itu uronefrologi. Jadi ini berhubungan dengan perkemihan. Ya, sudah bergabung dokter urologi walaupun memang belum launching secara rawat jalannya gitu ya. Sedang dalam proses perizinan dan juga segala macam untuk persiapannya gitu. Nanti itu diharapkan, kalau sekarang sebenarnya sudah sebagian terlaksana karena uronefro itu kan berhubungan dengan ginjal dan perkemihan ya. Sudah berjalan unit dialisis atau hemodialisis cuci darah mungkin ya yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Kalau unit hemodialisis itu sudah ada bednya banyak sekarang 20. Jadi kalau yang Kanca Purbasora jika memiliki penyakit gagal ginjal gitu yang memang memerlukan tindakan cuci darah, itu tidak perlu lagi harus ke Tasikmalaya gitu ya. Ke Tasikmalaya kota gitu. Betul, ke kota Tasikmalaya maksudnya gitu. Jadi di kabupaten juga sudah ada dan hemodialisanya sudah memiliki 20 tempat tidur. Jadi insya Allah kalau yang masih nyari-nyari nih yang sudah jadwalnya rutin, bahkan ada yang seminggu 2 kali atau 3 kali, itu tidak sulit lagi mencari harus di mana saya cuci darah gitu. Jadi bisa merapat saja tinggal ke RSUD K. Hajat Mustafa gitu. Iya. Ya, KJ SU. Oh iya, dan ada U satu lagi ya. Oh, maksudnya jadi selain, UU ya. Iya, UU. Jadi uronefro itu ada yang urologinya, ada yang perginjalannya. Nah, kalau yang nefrologinya itu yang tadi yang hemodialisa ya, cuci darah. Yang urologinya itu nanti ketika launching pun semoga bisa juga sepaket dengan tindakan ESWL. Apa ESWL itu ketika ada batu ginjal ya di ginjalnya, itu bisa dengan tindakan yang seperti ditembak gitu loh, Kang. Ya, jadi
alat canggih lah gitu ya. Jadi nggak harus dibedah, tapi bisa juga untuk ukuran-ukuran tertentu yang masih kecil itu bisa kayak ditembakin gitu ya. Betul. Ternyata tembakan yang luar biasa. Iya, yang bisa memecah batu ginjal. Memecahkan batu ginjal ya. Betul. Jadi tidak semua tembakan itu membahayakan ya. Ternyata tembakan yang menolong juga gitu ya. Ada lagi selain itu? Kalau yang sekarang ya itu KJSU yang dijadikan dan pelayanan sudah berjalan umum. sebagian gitu ya. Sebagian besar sudah berjalan, tinggal sedikit lagi mungkin yang belum. Oke. Dan baiklah para narasumber, sekarang giliran Kanca Purbasora yang telah melayangkan pertanyaannya ya. Nanti satu persatu saya akan bacakan. Mana nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, wah dokter ya. Mungkin di benak mereka ya, pendengar kita ya, yang membahas tentang kesehatan itu dokter identik. Nah, identiknya. Baik, dokter-dokter yang saya hormati, mengenai pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tasikmalaya ya. Ini belum move on juga, tidak disebutkan hajat mustofannya. Kabupaten Tasikmalaya. Nah, apabila ada pasien yang tidak memiliki BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya, sementara dia harus betul-betul mendapatkan perawatan, apa yang harus dilakukan? Apakah masih dilayani atau bagaimana solusinya? Waduh, gimana ya? Imas dari Tasikmalaya nih, Mas. Tasikmalaya luas nih, Ibu Imas ya. Bu Imas, Teh Imas apa nih ya? Oke, begitu. Siap ya. Bagaimana nih? Ada jawaban dari siapa? Untuk pertanyaan Ibu Imas ya? Iya, tidak memiliki BPJS maksudnya. Iya, betul. Iya. Dan asuransi nggak punya gitu. Oh iya. Jadi mungkin untuk diketahui juga bahwa kan pelayanan kesehatan itu secara pembiayaannya mungkin ya, secara pembiayaannya itu ada berbagai asuransi. Jadi kalau yang memang sebagian besar hampir 80-90%-nya itu sekarang sudah mulai di-cover oleh BPJS Kesehatan. Tapi di Kabupaten Tasikmalaya sendiri itu juga punya penjaminan yang di-backup oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, itu ada Jamkesda. Biasanya memang diperuntukkan bagi masyarakat yang memang kurang mampu dan biasanya nanti dibantu untuk penjaminan administrasinya itu melalui dinas kesehatan itu. Dinas sosial dan dinas kesehatan. Itu pun melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau misalnya tidak salahnya dicoba gitu ya, maksudnya kalau memang betul-betul tidak memiliki asuransi di luar BPJS Kesehatan maupun yang dibiayai oleh pemerintah daerah yang Jamkesda itu, mungkin punya asuransi swasta lainnya yang dimiliki. Tapi tidak ini menyebutkan tidak. Tidak berarti pembayaran umum mungkin, Tapi dia kurang mampu katanya. Oh gitu. Iya, nah kalau saran ada solusinya, nanyain tentang solusinya. Kalau saran dari kami sih ya itu tadi ya, menempuh ke Jamkesda. Mungkin ada satu saran lagi ya. Iya boleh Pak Gani. Di luar Jamkesda. Bisa mungkin untuk selama sakitnya belum parah gitu, bisa diproses dulu BPJS Kesehatannya. Ya. Nanti bisa masuk ke program PBI, yaitu BPJS yang dibantu oleh pemerintah untuk iurannya gitu. Jadi yang penting punya dulu untuk mungkin untuk sekali atau 3 kali iuran itu bisa dibayar oleh pribadi terlebih dahulu. Nanti pengajuan melalui proses tahapan verifikasi tentunya oleh pihak Dinsos. Apabila masuk atau lolos gitu saat tahap verifikasi, itu nanti akan masuk ke dalam BPJS PBI. Oke. Itulah ya buat Bu Imas di Tasikmalaya, nggak tahu sebelah mana Tasikmalayanya, luas ya. Siapa tahu nih di ujung tetangga ternyata tetangga ya. Tetangga sebelah lagi. Baik, berikutnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Revan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh bertanya kepada narasumber? Boleh, silakan. Saya Muharram ya, dari Singaparna ya. Mau bertanya mengenai BPJS lah. Oh, BPJS lagi nih. BPJS yang telat sekitar 3 bulan. 3 bulan. Sementara keluarga kami membutuhkan layanan kesehatan. Apakah masih dilayani di rumah sakit rumah sakit umum ya? Terus kalau misalnya telat kami mengurusnya harus bagaimana? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Muharram ya. Silakan. Oke, baik, untuk Pak Muharram ya. Ketika telat membayar iuran BPJS selama 3 bulan ya. Nah, itu apabila kerawat jalan tadi ya sudah dijelaskan oleh saya, itu harus aktif. Jadi untuk proses reaktivasinya itu tinggal membayar iuran yang telat 3 bulan. Sedangkan nanti apabila misal membutuhkan penanganan segera masuk ke IGD dan dirawat, ya itu ada waktu 3 kali 24 jam. Oh, 3 kali 24 jam. Apabila nanti keputusannya adalah dirawat inap ya. Gimana kalau misalnya pas hari libur gitu, masuknya hari Jumat gitu ya, sore lagi kan 3 hari lumayan. Nah, ada khusus untuk yang di weekend ya. Iya. Jadi untuk pengurusan administrasi Sabtu Minggu itu tidak dihitung, Kang. Oh, tidak dihitung. Ya, jadi apabila masuknya Jumat itu ada waktu sampai Selasa. Jadi hitungnya Jumat, Senin, Selasa. Oh, gitu ya. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Masih kenal juga nih Pak Gani. Mas. Mungkin informasi tambahan ya untuk boleh. tadi, ketika telat membayar iuran BPJS dan dirawat inap, nanti akan ada muncul ya bayar premi selama 3 bulan. Nanti ada lagi bayar denda pelayanan rawat inap, itu akan terkena denda juga. Oh, ada denda pelayanan inapnya. Iya, rawat inap. Kita juga kalau nyicil Iya, motor gitu ya, telat ada denda gitu. Nah, ini juga mungkin BPJS menerapkan sistem itu gitu. Iya. Tapi kalau rumah sakit tidak gitu kalau ya. itu bayarnya untuk informasi ya, itu bayarnya bukan ke rumah sakit, tapi ke BPJS gitu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi ke BPJS ke yang akan menanggungnya. Iya. Kalau rumah sakit kita tidak menarif apapun kalau pasiennya memang sudah dijamin oleh BPJS ataupun asuransi lainnya, kecuali yang umum itu kita tarif gitu. Iya. Beda lagi ya. Beda lagi umum. Namanya umum. Waduh, senang sekali nih saya. Tidak terasa waktunya ya. Hanya 1 menit lagi nih waktunya. Tapi sebelum ditutup ya, untuk pertanyaan berikutnya mohon maaf ya. Kami tidak, ini berapa? Wah, nggak bakalan waktunya. Kami tidak akan membacakannya, tapi ya mudah-mudahan apa yang disampaikan kedua narasumber tadi bisa menambahkan wawasan dan juga memahami dan mengenal pelayanan yang ada di rumah sakit milik Kabupaten Tasikmalaya ini, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Mustafa. Ya, udah move ya sekarang ya. Move on. Dan sebelum kami tutup, tentu ada closing statement dari kedua narasumber. Silakan, dari siapa dulu? Boleh? Untuk Kanca Purbasora ya, mungkin tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Apabila saudara, teman, tetangga sakit, langsung aja bisa datang ke RSUD K.H. Mustafa. Udah move on. Iya. Udah move on. Gak usah ragu dan bimbang sekarang. Bimbang, datang aja ke RSUD K.H. Mustafa. Itu judul lagu ya. Gak usah ragu dan bimbang. Oke, silakan Bu Nenden Tama. Menambahkan jadi untuk pertimbangan mungkin pertimbangan tapi yang menyenangkan yang harus diketahui oleh Kanca Purbasora juga. Jadi pelayanan di RSUD K.H. Mustafa ini ada yang diefisiensikan gitu, yang membuat ke pasiennya lebih
nyaman gitu ya, lebih terasa aman. Itu ada inovasi-inovasi mungkin tadi belum tersampaikan ya Kang Maaf kan. Boleh. Jadi yang pertama tadi secara pendaftaran tidak harus datang langsung, bisa secara online. Kemudian yang kedua, kami juga sudah kerjasama tentang pengantaran obat nih Kang. Jadi pasien-pasien penting nih ya. Betul. Tadi belum tersampaikan di pelayanan unggulan, tapi sebenarnya ada inovasi lain gitu selain pelayanan unggulannya ya. Jadi kami kerjasama dengan pihak JNE untuk pelayanan farmasi atau obat. Kalau misalnya ada pasien-pasien yang lama mengantri gitu ya dan nggak sempat, aduh saya ada lagi yang harus dikejar nih 5 menit lagi atau 15 menit lagi, sedangkan antrian farmasinya masih panjang gitu. Jadi silahkan sudah ada gerai JNE di instalasi farmasi rawat jalan khususnya gitu ya. Ada petugasnya di sana yang standby, jadi bisa ditanyakan ketika nih obat saya bisa nggak ya diantarkan ke rumah gitu. Dan sebagai informasi katanya JNE itu menarifkan hanya 10.000. Iya, se-Kabupaten Tasikmalaya. Betul, ya. Jauh dekat 10.000. Jauh dekat, paket Pak Eko mungkin ya. Pak Eko ya, hanya saja mungkin akan berbeda di waktu pengantarannya. Kalau yang tapi dekat yang jelas sekitaran, bukan Pak Gani ya, betul, tapi Pak Eko. Pak Eko. Kalau yang sekitaran Singaparna katanya di hari tersebut akan langsung didistribusikan seperti itu. Itu berapa hari? Ada hari liburnya gitu. Kalau rawat jalan kan sebenarnya Senin sampai Jumat, ya betul. Jadi ini hanya baru berjalan di farmasi rawat jalan seperti itu. Baik, cukup Ibu Nenden. Iya, makasih juga ya. Sama-sama Kang Evan. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, sangat menarik nih perbincangan kita atau talkshow kesehatan kali ini memperkenalkan seputar pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Jenal Mustofa Kabupaten Tasikmalaya dengan narasumber yaitu Pak Gani Bahari Johara. Beliau adalah koordinator administrasi, dan Ibu Nenden Nurul Huda SKEP MKEP. Beliau adalah kepala instalasi rawat jalan. Saya Revan Itep Syarman yang bertugas mengaturkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.